Jadi Bapak Ibu, ini adalah acara yang kedua, yaitu peran sistem dinamik dalam pengelolaan sungai. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan di dalam kolom chat ya, bahwa webinar ini merupakan bagian dari pelatihan sistem dinamik di PSLH ITB. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan belum tahu tentang informasi pelatihan sistem dinamik ini, kemudian baru tahu dan langsung ingin ikut acara selama 5 hari, kami persilahkan. Kami masih buka pendaftaran sampai nanti sore ya. Tetapi tentu lebih cepat lebih baik karena acaranya juga sudah berjalan. Eh, tetapi tidak masalah, nanti buat yang baru bergabung hari ini kita akan ada sesi ulangan ya. Kita akan ulang untuk sesi yang hari ini. Jadi silakan bagi yang baru tahu ada acara pelatihan sistem dinamik online di PSLH dan ingin langsung bergabung dengan kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu daftar, silakan saja, pendaftaran masih dibuka sampai sore hari ini dengan cara mengklik http ya bit.ly PSLH ITB. Nah, jadi kalau kita lihat yang sudah disampaikan oleh Bu Lukmi ya, jadi sungai itu ternyata sangat kompleks ya, mulai dari kualitas sungai, nah di sini mungkin ya, baik itu dari industri di sini ya, dari peternakan, kemudian dari domestik, itu semuanya masuk ke dalam sungai ya. Dan sungai ini juga bagian dari ekosistem yang lebih luas ya. Ada bagian dari laut, ada bagian dari pegunungan begitu ya. Nah, masalah ini adalah masalah yang kompleks. Nah, tetapi kompleksitas permasalahan sungai itu bisa diselesaikan menggunakan sistem dinamik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah benar ya? Apakah benar sistem ini bisa diselesaikan dengan sistem dinamik? Nah, jadi di dalam sistem dinamik itu kita bagi menjadi dua. Ada fenomena fisik, ada fenomena sosial. Fenomena fisik adalah fenomena yang tidak melibatkan campur tangan manusia atau keputusan manusia. Misalnya siklus air. Ya, tadi Bu Lukmi menyampaikan ada musim kemarau, ada musim penghujan. Musim penghujan debit airnya itu lebih besar. Nah, itu adalah fenomena fisik ya. Itu adalah fenomena fisik. Jadi kita kelompokkan dalam sistem dinamik itu ada fenomena fisik. Dan satu lagi adalah fenomena sosial. Fenomena sosial adalah segala sesuatu yang dipengaruhi oleh kegiatan atau aktivitas manusia yang diwujudkan oleh keputusan-keputusannya. Nah, ini contoh misalnya pencemaran akibat industri, pencemaran akibat domestik, pencemaran akibat kegiatan pertanian dan peternakan. Nah, itu kita kelompokkan menjadi fenomena sosial. Itu langkah pertama ya. Jadi kita identifikasi dulu komponen-komponen yang terlibat, baik itu komponen fisik maupun komponen sosial. Nah, langkah kedua, kemudian kita buat sistemnya ya di sini. Jadi di sini ada sistem. Sistem adalah suatu fenomena yang strukturnya telah diketahui. Jadi kalau belum diketahui, kita tidak bisa sebut sistem. Nah, tapi setelah kita ketahui, kemudian kita sebut sistem ya. Dan sistem ini kita harus pahami perilakunya. Perilaku dari sistem itu sendiri. Apakah misalnya ya, jumlah air ini apakah tetap misalnya ya. Kemudian bagaimana fluktuasi antara curah hujan, apakah sungai pada kondisi, nah misalnya ini ya, musim hujan dia pasti debitnya naik. Musim kemarau dia pasti debitnya turun begitu. Nah, artinya
langkah pertama kita identifikasi dulu permasalahannya, langkah kedua kita buat korelasi antar tiap permasalahan, yang ketiga kita pelajari perilakunya. Nah, itu ya 3 langkah di dalam sistem dinamik. Nah, jadi perilaku ini ya, perilaku ini selain perilaku fisik juga perilaku tadi fenomena sosial ya. Nah, di dalam perilaku fenomena sosial ini kita mengenal atau kita sehari-hari mengenalnya sebagai persoalan atau problem. Misalnya jumlah sampah di sungai meningkat. Nah, ini kan pasti fenomena sosial ya. Tingkat pencemaran sungai terus meningkat. Nah, artinya kita harus identifikasi juga persoalan. Itu langkah keempat ya. Langkah keempat di dalam sistem dinamik, kita harus identifikasi persoalan. Persoalan itu bisa sesuatu yang tidak kita inginkan, bisa sesuatu yang ingin kita wujudkan, atau ingin mengurangi gap atau kesenjangan. Ya. Nah, jadi contoh misalnya, ada kondisi yang tidak kita inginkan. Saat ini sungai pencemarannya tinggi. Atau ingin sesuatu yang ingin diwujudkan. Ingin sungai 2022 misalnya ya. Atau misalnya ingin ada kesenjangan gap atau kesenjangan yang semakin kecil. Artinya tingkat pencemarannya makin lama makin kecil. Nah, itu harus kita definisikan. Jadi saya ulangi ya, tahap dalam pembuatan sistem dinamik itu, pertama identifikasi masalah, kedua kita buat sistemnya, ketiga kita pelajari perilaku sistem itu, yang keempat adalah kita tetapkan target atau persoalannya apa, target dari model sistem dinamik ini apa. Ya, itu 4 langkah di dalam menyusun sistem dinamik. Nah, nanti hasil akhirnya kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Mungkin saya akan ganti screen ya. Saya akan ganti screen. Saya akan buka screen yang ada tampilan sistem dinamiknya ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah mengetahui ada 4 langkah ya di dalam penyusunan sistem dinamik ya. Oke. Mungkin kita akan share screen, lanjut dulu ya, nanti di akhir akan saya tampilkan ininya ya, karena ini kebetulan tidak muncul ya ininya apa di softwarenya. Oke. Nanti akan pas sesi tanya jawab akan saya tampilkan ya. Ini ada beberapa settingan. Oke. Saya akan lanjut ke PowerPoint yang tadi. Nah, kira-kira nanti outputnya akan seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah tahu ada 4 langkah tadi. Identifikasi masalah, kita susun sistemnya, kemudian kita pelajari perilaku dari sistem itu bagaimana, kemudian yang ketiga targetnya kita mau buat apa. Nah, dalam konteks membuat sistem itu, kita tidak boleh berpikir secara linier. Karena sistem dinamik ini berpikir secara paralel ya. Tidak linier, artinya berpikir secara komprehensif ya. Nah, kita kenal sebagai system thinking. Berpikir secara sistem yang di bawah ini ya. Nah, jadi di dalam sistem dinamik kan software itu alat saja. Komandannya kan kita sebagai manusia. Nah, kalau misalnya kitanya berpikirnya linier,
tentu sistem dinamik ini tidak akan maksimal. Jadi kita juga harus berpikir secara sistem. Apa itu berpikir secara sistem? Misalnya, kejadian A akan menghasilkan kejadian B. Kejadian B akan menghasilkan kejadian C. Nah, kejadian C ini bisa jadi menghasilkan kejadian D atau kondisinya tidak terpenuhi sehingga dia bisa mempengaruhi kondisi A. Nah, yang kita sebut sebagai feedback tadi ya. Looping yang ke belakang atau feedback system. Nah, demikian juga yang C ini bisa mencapai D, D ini bisa mempengaruhi C, D ini bisa mempengaruhi B dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu kira-kira sistem thinking ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat ini yang tadi ya, yang berpikir secara linier seperti itu. Nah, kalau berpikir secara sistem itu kira-kira ini ada yang kita inginkan, misalnya sungai menjadi bersih. Saat ini sungai masih kotor, berarti kan masalahnya ingin menjernihkan sungai. Nah, kemudian kita membuat keputusan, nanti akan ada hasil, dan jangan lupa hasil ini bukan hanya menyelesaikan masalah, bisa juga dia menghasilkan masalah lain ya. Contoh misalnya sungainya jadi bersih. Kemudian yang asalnya penduduk di sana itu sedikit, tiba-tiba orang jadi pindah ke sana karena sungainya bersih. Begitu jumlah orang meningkat, yang asalnya misalnya pengendaliannya mudah, karena orangnya makin banyak, pengendaliannya makin susah. Nah, itu kan hal yang tidak kita duga gitu. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga di dalam sistem dinamik. Apa konsekuensi dari keputusan yang kita buat kalau misalnya si sungai itu menjadi bersih, ya. Nah, jadi ini menjadi suatu sistem yang ya continue begitu ya. Nah, ini ada satu contoh, misalnya ketika kita ingin minum ya. Nah, ketika kita ingin minum itu kan kita akan memutar gelas dispenser misalnya ya. Nah, kita ingin air ini penuh. Berarti ini tujuan kita ya. Volume air dalam gelas yang diinginkan ingin penuh. Nah, kemudian karena kita ingin penuh saat ini kosong, maka gap itu akan makin bertambah ya. Ini ada tandanya tambah, artinya keinginan kita makin bertambah. Kemudian kita putar, ya ini positif, putar posisi keran, aliran air akan bertambah ke dalam gelas, volume air di dalam gelas akan bertambah sampai akhirnya penuh. Maka gap kita akan berkurang. Ya, kita merasa puas. Nah, itu looping yang pertama. Nah, tapi jangan lupa bahwa isi dispenser itu sangat tergantung kepada air yang ada di dalam galon ya. Kalau misalnya air di dalam galonnya, artinya begini, kalau semakin banyak kita alirkan air ke dalam gelas, maka ini akan mengurangi jumlah air yang ada di dalam galon, dan air di dalam galon ini akan ya otomatis dia aliran dalam gelas ini kan akan menambah air di dalam gelas. Tetapi di sini ada siklus negatif ya. Nah, ada siklus negatif yang suatu saat air di dalam galon ini akan habis. Nah, ini harus kita kasih tanda negatif. Kalau di dalam sistem dinamik disebutnya balancing. Kalau positif disebut reinforcing ya, R. Logonya itu R artinya reinforcing, artinya makin kuat, makin bertambah. Kalau negatif disebutnya balancing atau makin berkurang ya. Nah, jadi kita harus membuat pola-pola seperti ini. Nah, ini ada delay. Artinya kan untuk memutarkan posisi keran ini ada satu waktu. Jadi tidak otomatis. Begitu diputar ini langsung penuh, itu tidak ya. Jadi pasti ada waktu. Kita memutarnya secara perlahan-lahan
Nah, ini kita sebut sebagai delay. Contoh lain dari delay adalah ketika kita melakukan pengiriman barang, baru 2 hari barang itu diterima. Nah, 2 hari itu kita anggap sebagai delay. Karena proses yang lain kan berjalan secara sekaligus pada saat itu juga ya. Tetapi ketika dia butuh waktu tertentu, kita sebut sebagai delay. Nah, itu kita masukkan juga nanti ke dalam sistem dinamiknya bahwa ini delay-nya 2 hari misalnya. Kalau untuk pengiriman barang. Nah, itu yang disebut dengan tadi ya, membuat sistem hubungan antar sistem. Nah, berikutnya juga kita harus pelajari ininya, perilaku sistem ya. Contoh kalau pertumbuhan penduduk misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya tadi jumlah air galon makin lama akan turun sampai akhirnya habis gitu ya. Nah, ini pertumbuhan biasanya naik terus sampai suatu saat sumber dayanya habis, pertumbuhan juga terhambat ya. Nah, kemudian ini misalnya tadi jumlah debit di sungai ya. Musim penghujan naik, musim kemarau turun, musim penghujan naik, nah akhirnya dia osilasi seperti ini. Atau misalnya ini ada pertumbuhan, nanti naik, turun, naik lagi. Ini misalnya di dalam faktor ekonomi. Ya, misalnya ketika suku bunga turun, peminjam naik, suatu saat kemudian dia akan turun, kemudian perbankan memberikan suatu stimulus tertentu, dia naik lagi, begitu. Nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, begitu. Ini adalah proses keseimbangan. Nah, ini juga ada suatu posisi yang dia akan mencapai suatu tujuan tertentu, setelah tercapai tujuan, dia turun. Nah, ini penting kita ketahui untuk mengevaluasi hasil, karena nanti setelah kita running sistem dinamiknya, kan keluar grafiknya. Kita ekspektasi dia eksponensial misalnya pertumbuhannya. Tapi dia malah turun misalnya. Nah, ini berarti ada yang salah di program kita. Ya. Nah, ini tujuan kita mempelajari ini adalah untuk mengevaluasi kalau grafiknya nanti sudah keluar. Nah, jadi pada dasarnya yang kita lakukan di dalam sistem dinamik ini hanyalah sebuah model, sebuah pendekatan, sebuah contoh. Ya, nah nanti contoh ini akan kita jadikan dasar memberikan kebijakan, policy kepada masalah yang ada di dunia nyata. Nah, pasti ada feedback ya, ada feedback dari dunia nyata ke model kita. Jadi model kita ini akan melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari dunia nyata. Ya, yang kita sebut dengan validasi ya. Jadi kita sudah buat model, kita terapkan di lapangan, oh ternyata lapangan meresponnya berbeda misalnya. Nah, itu berarti ada proses validasi. Ada proses pengembangan model terus-menerus ya. Nah, ini ada prinsip-prinsip membuat model dinamik ya, menurut Sterman 1981. Jadi, yang pertama adalah segalanya harus dinyatakan secara eksplisit ya. Jadi harus jelas masalahnya apa, indikatornya apa, dan seterusnya. Kemudian, nah nanti ada yang disebut dengan stok dan flow atau aliran ya. Nanti akan kita bahas apa itu stok, apa itu flow. Kemudian ini juga sama. Aliran-aliran atau flow itu harus berbeda ya. Kemudian harus dibedakan mana yang merupakan informasi utama, yang mana informasi tambahan ya. Nah, ini contoh masalah yang ada di dalam model yang di luar model. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kadang-kadang ini ada kotak ya. Ini adalah wawasan kita. Contoh misalnya tadi, sungai ini kita bersihkan. Kalau saya bersihkan, masalah selesai. Nah, ternyata setelah diselesaikan, kemudian orang atau jumlah penduduk naik dengan drastis di daerah itu. Ya, ini bisa kebayang ya. Kita akan tertimpa dengan keputusan kita sendiri. Nah, ini disebut dengan indigenous variable ya. Indigenous itu artinya yang kita kuasai. Nah, yang exogenous itu sebetulnya tidak kita kuasai. Misalnya ada resesi ekonomi dunia atau ada COVID-19.
COVID-19 ini kan pada bulan ya tahun lalu itu kita tidak tahu akan ada COVID-19. Nah, ini kita sebut sebagai exogenous variable, ya. Hal yang ada di luar sistem kita. Nah, tetapi kenapa harus kita definisikan? Karena bisa jadi itu menjadi masalah yang baru, ya, dari sebuah studi pemodelan yang kita lakukan. Nah, tidak masalah, kita hanya punya wawasan segini ya, oke, indigenous variabelnya ya hanya segini. Tapi exogenous-nya apa? Harus kita pikirkan ya. Nah, ini nanti kita bedakan antara indigenous dan exogenous. Nah, ini aliran informasi ya. Jadi kalau modelnya sudah jadi, sudah ada hasil, kemudian nanti kita masukkan ke dalam ya dunia nyata, dipraktekkan, nanti akan ada lingkaran seperti ini ya, lingkaran keluar masuk validasi tadi ya. Artinya model itu bisa jadi satu kita buat tahun sekarang, kita praktekkan, tahun depan ada penyempurnaan ya berdasarkan masukan dari dunia nyata. Nah, ini juga sama. Jadi ada kita buat model ya, kita simulasikan, ada implementasi. Nah, ini terus aja dia akan melakukan siklus begitu ya. Jadi model itu seringkali tidak bisa sekali buat langsung jadi ya. Nah, itu melalui proses. Prosesnya bisa lama, bisa cepat. Bisa jadi setelah 1 tahun baru bisa kita evaluasi, atau bisa jadi hari ini kita buat, besok sudah bisa kita evaluasi. Tergantung kepada konteks permasalahannya. Nah, tadi saya sudah sampaikan yang contoh ingin minum itu ya. Nah, ingin minum. Nah, ini contoh yang lain. Misalnya populasi ya. Populasi, ini kan populasi kita harus tahu populasi ini pasti karena kelahiran. Kalau banyak yang lahir, populasi bertambah, kita kasih tanda tambah. Kalau makin banyak populasi yang melahirkan juga makin banyak, ini positif. Kalau dua-duanya positif, kita sebut siklus positif atau reinforcing ya. Nah, kemudian juga kalau semakin banyak populasi, tentu yang meninggal juga jumlahnya makin banyak. Kalau jumlah yang meninggal makin banyak, itu akan mengurangi populasi. Ya, ini tandanya negatif. Sehingga kita sebut sebagai loop negatif atau balancing. Ya. Nah, jadi kita buat causal loop diagram. Nah, nanti kita buat ke dalam sistem dinamiknya. Nah, populasi ini karena dia berbentuk jumlah orang, maka kita sebut sebagai stok atau akumulasi. Lambangnya kotak ya. Nah, kalau kelahiran dan kematian, karena dia berbentuk input dan output, maka kita sebut sebagai rate, kecepatan ya. Ini adalah kecepatan. Jadi visualisasi di dalam sistem dinamik itu nanti kira-kira seperti ini. Jadi ada stok. Apa itu stok? Kalau dia berbentuk akumulasi. Ya. Kemudian ada disebut flow. Kenapa disebut flow? Kalau dia berbentuk input atau output. Ya. Nah, jadi flow kelahiran menjadi input bagi stok populasi. Kemudian stok populasi menjadi input bagi flow kematian. Ya. Nah, kemudian di sini ada tanda awan ya, atau ya ini artinya di luar sistem kita ya. Jadi kita tidak memodelkan apa yang terjadi sebelum ada kelahiran, dan kita juga tidak memodelkan apa yang terjadi setelah kematian ya. Jadi setelah mati selesai model kita. Jadi kita tidak lanjut. Artinya udah dibatasi sampai sini. Nah, ini untuk kasus pencemaran sungai, ini ada penelitian dari Lee 2006 ya.
Nah, mudah-mudahan terlihat oleh Bapak Ibu di sini. Saya hanya ingin menceritakan untuk kasus sungai ya. Nah, di sini kita ingin memodelkan polusi di sungai. Nah, berarti ini kan stoknya ya, akumulasi polusi di sebuah sungai. Nah, berarti inputnya apa? Misalnya kita bedakan antara point source dengan non point source ya. Nah, antara point source dengan non point source. Nah, non point source ini misalnya kita bedakan antara limbah industri dengan limbah dari domestik misalnya. Nah, tentu di sini ada populasi yang menyebabkan limbah domestik. Nah, kemudian polusi kita definisikan atau kita asumsikan dia bisa berdampak kepada kesehatan sehingga bisa mengurangi populasi ya. Nah, populasi bisa menambah air limbah domestik bisa menambah point source bisa menambah polusi. Ya. Nah, polusi bisa mengurangi populasi. Nah, karena ada satu negatif kita tulis siklus ini disebut atau ya loop ini disebut loop negatif ya atau balancing. Nah, demikian juga limbah industri menambah point source menambah jumlah polusi. Sekarang yang non point source kita definisikan sebagai dari misalnya dari pertanian atau dari mana ya, itu kan sangat tergantung kepada runoff, hujan. Berarti di sini hujan dan lokasinya ya, lokasi watershed itu das, kira-kira das. Jadi semakin luas daerah pertanian, semakin tinggi curah hujan, maka runoff-nya semakin tinggi dan akan menjadi non point source kontribusi kepada polusi udara. Nah, di sini ada juga yang disebabkan oleh polusi dari permukaan akibat penduduk. Ya, misalnya penduduk buang sampah sembarangan kan nanti akan masuk ke sungai, itu bisa mencemari juga ya. Nah, berarti ini populasi juga kita konekkan ke sini. Plus dia menambah polusi dari permukaan tanah akan bersama-sama dengan hujan masuk ke sini. Nah, ini juga dia akan mengurangi kesehatan karena ada satu minus, kita sebut ini siklusnya negatif ya. Nah, itu kira-kira cara membuat hubungan sebab akibat di dalam sistem dinamik. Nah, misalnya selain jumlah pencemar, kita ingin juga hitung tentang strategi misalnya ya. Nah, strategi reduksi pencemaran sungai. Nah, kalau strateginya bagus, pasti pencemaran berkurang nih, negatif. Ya. Nah, berarti ini kita langsung buat ke sini arah negatif. Nah, tetapi kalau pencemaran ini meningkat, dia pasti akan mengurangi si strategi itu, ya. Nah, jadi ini hubungannya nih, mengurangi. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin, tadi ada Bu Lukmi cerita tentang indeks ya, IKLH atau apa mau kita masukkan. Ya tentu pencemaran ini berkurang, indeks juga bisa berkurang. Ya. Nah, kemudian kalau indeksnya berkurang, bisa mengurangi strategi gitu. Ya. Nah, misalnya di sini ekosistemnya apakah baik atau buruk misalnya. Kalau ekosistem sungainya buruk ya pasti akan mengurangi strategi. Ya. Nah, ini kalau di dunia nyata artinya kan tadi yang air minum dari air galon itu contoh saja. Nah, tapi kalau misalnya kita terapkan di sungai ya kira-kira begitu. Kita tentukan dulu sentralnya sebagai stok. Nah, kira-kira inputnya mana, outputnya mana. Nah, jadi tadi
kita sudah tentukan kan di sini polusi ya, polusi sebagai sebuah akumulasi. Nah, sebagai akumulasi, nah dia ada point source dan non point source. Karena point source ini juga gabungan dari berbagai input, berarti dia juga kan akumulasi ya. Non point source juga dia gabungan dari berbagai input, berarti dia akumulasi. Jadi diakumulasi dulu di sini, baru nanti ada akumulasi lagi di sini. Nah, berarti akumulasinya ada berapa? Nah, ini gate ini artinya yang akan masuk ke sungai ya. Nah, jadi yang akan masuk ke sungai ini ditampung oleh dua akumulasi. Ini kan panahnya arahnya ke sini ya. Nah, jadi dari point source, dari non point source gitu. Nanti dari non point source masuk ke sungai, dari point source juga masuk ke sungai. Nanti yang point source ini dapat masukan dari tadi point source tadi, mungkin saya bolak-balik nggak apa-apa ya. Nah, point source ini kan dari industri dan domestik ya. Industri dan domestik, berarti dia dari industri ya, domestik begitu. Domestik dari populasi gitu. Jadi kira-kira begitu cara membuat dari sistem ini kita sebutnya sebagai causal loop diagram ya ini, causal loop diagram atau CLD. Nah, jadi bentuk seperti ini kita sebut sebagai CLD. Nah, ini skema sistem dinamiknya ya, skema sistem dinamiknya. Nah, kemudian ya nanti kita plot keluar gambar seperti ini. Ada simulasi data, ada real data ya. Nanti kita harus validasi. Ya, dari sini ketahuan apakah hasil simulasi kita ini dekat hasilnya dengan kenyataan atau masih jauh gitu ya. Nah, ini ada contoh lain kalau misalnya ini dari studi yang berbeda ya. Dari studi yang berbeda, ini dia ingin ada pengaruh PDAM ya di sini, ada water supply misalnya. Kemudian ingin ada pengaruh GDP ya, GDP itu pendapatan domestik regional bruto ya, PDRB gitu. Nah, ada populasi. Nah, di sini tujuan dari gambar ini kira-kira apa pengaruh dari ekonomi dan populasi terhadap penyediaan air minum ya. Nah, untuk detailnya nanti untuk peserta di ruang pelatihan akan kita bahas secara detail. Tapi kalau sekarang karena waktu saya hanya 1 jam untuk paparan, jadi kita singkat saja ya. Nanti akan kita ulang lagi secara detail dan juga kita praktekkan untuk membuat model-model seperti ini. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu di ruang YouTube yang, wah ini kayaknya memang saya perlukan, langsung saja daftar ke bit.ly.pslh/itb. Bapak Ibu akan langsung dimasukkan ke ruang Zoom ya, ruang Zoom. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung ikut dengan peserta yang sudah bergabung. Nanti sesi jam 1 kita install ya. Install Vensim dan install Stella ya. Oke. Nah, misalnya wah saya ingin lebih detail si sistem dinamiknya, ingin ada mass balance, BOD, DO. Nah, ya, kita buat dulu ininya tentu teorinya ya. Teorinya kita buat. Nah, ya, nanti DO ini apa? Nah, DO ini apa ya? Misalnya di sini BOD ini ada yang karena dispersi, ada yang karena adveksi, ya kan? Nah, kemudian juga bagaimana dengan settling ya, settling gitu. Bagaimana dengan nitrifikasi, oksidasi, begitu. Nah, ini bisa juga pakai sistem dinamik. Jadi tergantung kita mau apa, apa hanya jumlah saja, quantity, atau berikut ada kualitas ya. Kualitas bisa kita modelkan juga. Nah,
Itu tadi contoh air di yang dalam ruang lingkup yang kecil ya, sebuah sungai misalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam konteks yang lebih global ya? Air dalam konteks yang lebih global. Nah, misalnya di sini penggunaan air dikaitkan dengan ekonomi, karbon, iklim, kualitas air, ya, air permukaan, populasi, produksi pertanian, perubahan tata guna lahan. Bisa tidak? Bisa. Itu kelebihan dari sistem dinamik. Sistem dinamik bisa memodelkan tingkat bakteri yang sangat kecil sampai tingkat global, ya. Nah, ini contoh untuk tingkat global, ya. Jadi di sini kita ingin lihat kalau GDP-nya naik, ekonomi naik, maka penggunaan air naik, ya. Nah, jadi penggunaan air naik, efisiensi juga bisa naik, ekonomi akan bagus, begitu. Kira-kira ini saling positif, ya. Nah, kemudian di sini kalau penggunaan air naik dengan menggunakan treatment, wastewater treatment, kualitas air bisa naik, ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan teknologi reuse, maka penggunaan air bisa turun. Ini tandanya negatif, ya. Kemudian kalau dari sisi populasi ya tentu populasi bertambah, penggunaan air bertambah, ya. Nah, terus apa hubungannya penggunaan air ini dengan populasi? Nah, dia ke sini dulu. Dari water use, kalau ada IPAL, water quality-nya naik, nanti dengan penggunaan IPAL yang baik, maka aliran permukaan naik, gitu ya. Nah, kemudian ada tekanan air ini pasti akan berpengaruh terhadap populasi. Jadi dia bukan hanya satu arah, dia bisa memutar dulu kemana, kemudian ada hubungan ya. Nah, jadi ini kita sebut ini sebagai causal loop diagram. Nah, dari gambar ini misalnya, saya ingin lebih jelas gambarnya, kita kasih warna. Ya, berarti di sini ada 9 faktor yang akan kita modelkan ya. Siklus karbon, iklim, penggunaan air, kualitas air, aliran permukaan, populasi, land use, produksi makanan, kemudian hubungan antara energi dan ekonomi. Nah, jadi karena ini model yang sangat besar, kita harus bagi menjadi submodel ya. Jadi ini submodel. Submodel siklus karbon, submodel iklim ya, Nah, ini submodel. Tidak bisa seperti tadi yang contoh yang satu sungai itu kan sederhana modelnya. Tapi kalau sudah global begini, tidak bisa kita pakai model yang sederhana, kita pakai submodel ya. Nah, ini submodel nanti setiap submodel ini kita hubungkan satu dengan lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada energi ekonomi misalnya di sini ya. Ada panah dari populasi. Nah, ini nanti satu lingkaran ini akan jadi satu submodel. Antar satu submodel dengan submodel lainnya, misalnya dengan populasi, itu dihubungkan dengan garis-garis utama ini. Jadi prosesnya jangan dulu membuat submodel. Kalau kita ingin membuat yang besar, buat dulu gambaran besarnya, kita definisikan submodelnya, kita definisikan hubungan utama antar satu submodel dengan submodel lainnya. Jadi ini harus kita definisikan dulu sebelum nanti kita menyusun tiap-tiap submodel. Karena kalau urutannya dibalik, kita buat dulu submodel, nanti kita bingung ya menghubungkan antara submodel ini dengan submodel yang lain. Jadi urutannya kita buat dulu gambaran besarnya, kita buat submodel, kita buat interaksi antar submodel. Setelah itu selesai, baru kita detailkan tiap submodel. Nah, ini dengan gambaran yang sama. Ini sebetulnya sama saja dengan ini, tapi dengan gambaran yang berbeda ya. Dengan gambaran yang berbeda. Nah,
kalau kita lihat ini tadi ada land ya, misalnya land, ada water. Nah, ini ada land. Nah, waternya itu dibagi ocean dan seterusnya ya. Ada groundwater gitu. Nah, nanti ini bagian-bagian dari submodelnya. Kemudian, nah ini kira-kira hasilnya ya, ketersediaan air secara global, water stress, global population, food production gitu. Nah, ini ada lagi topik, ini panitia saya berapa menit lagi ya? Ke jam, tadi saya mulai jam 10. Iya, kalau dari sesinya sampai jam 12 sih, Pak. Oh, oke. Jadi 11.30 ya, 15 menit lagi sampai tanya jawab. Ya, Oke. betul. Oke, saya mungkin percepat aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai paham bagi yang pemula. Oh, begitu cara mengerjakan sistem dinamik ya. Nah, ini ada kasus lain, misalnya kita ingin mengetahui supply demand ya. Jadi water supply, water consumption, ya, water demand itu topiknya ya. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam submodel ya. Jadi submodel begitu. Ya, nanti kita. Jadi ini kan causal loop diagramnya nih. Ada positif, negatif. Nanti dari causal loop diagram kita konversi ke dalam bahasa Vensim ya. Kalau ini adalah Vensim. Kalau lihat gambar-gambarnya ini Vensim. Ya, ini juga ya. Jadi nanti setiap submodel itu kita definisikan causal loop diagramnya dan juga si ininya ya. Nah, ini untuk industri misalnya begitu. Ini untuk power generation. Nah, ini untuk fresh water supply ya. Nah, jadi contoh misalnya di sini kita harus sudah mulai identifikasi sejak menyusun causal loop diagram ini yang bakal jadi stok yang mana, yang akan jadi flow yang mana ya. Misalnya jumlah air permukaan, jumlah air di tanah, dan jumlah air tanahnya sendiri ya. Nah, karena di sini ada soil evapotranspiration. Nah, ada prosesnya dulu sebelum masuk menjadi groundwater ya. Nah, nanti ya mudah-mudahan terlihat ini ada 3. Mungkin saya perbesar. Nah, ini ya. Jadi ini adalah si stoknya. Nah, nanti flow-nya yang lain masuk. Nah, ini. Jadi kita definisikan yang stok mana, yang flow mana. Nah, ini misalnya untuk yang perbaikan PDAM ya. Nah, ini modelnya seperti apa. Kemudian hubungan dengan groundwater ya. Nah, jadi kalau kita lihat model ini sangat besar ya. Ya, tergantung studinya. Studinya bisa hanya satu seperti ini selesai, sudah. Kita yang membatasi. Atau contoh seperti studi Zhuang 2014 ini dia sangat lengkap ya, sangat lengkap. Nah, ini hasilnya ketersediaan water gitu ya, ini outputnya. Kemudian untuk danau, nah danau dia ada tampungan ya, reservoir. Nah ini contohnya ada R tadi ya, reinforcing artinya positif, B balancing artinya negatif. Nah tergantung kita untuk danau ini mau memasukkan apa. Misalnya di sini konsentrasi fosfor ya, beban fosfor ya misalnya. Hubungan antara populasi beban fosfor itu kira-kira bagaimana. Jadi ada populasi. Nah, kalau mau ditambah nitrat, BOD, COD ya tinggal ditambah saja ininya ya. Nah ini kebetulan dia untuk fosfor saja gitu ya. Nah sekarang untuk DAS misalnya. Nah DAS ini lebih luas lagi ya. Karena nah ini pertama kita identifikasi dulu di dalam DAS itu kira-kira yang berperan apa saja ya. Nah, di sini ada masalah biofisik, environmental driver ya, artinya driver itu kan yang membuat sistem itu berubah apa gitu ya.
Nah, ada biofisik, environmental, ada sosio-demografik, ada policy, ya. Kemudian di sini juga ada ekonomi gitu, ya. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, seluas apa modelnya? Ya, tergantung kita ya. Mau sangat tuh sungai, mau satu danau atau satu das ya. Ya, tergantung kita. Kita yang membatasi model ini. Nah, contohnya misalnya ini ya. Untuk tadi yang biofisik, ini submodelnya ini ya. Untuk yang ekonomi ini submodelnya. Untuk yang sosial ini submodelnya misalnya ya. Nah, ini setelah digabung ya. Jadi setelah digabung kira-kira seperti ini. Memang proses awalnya tadi dibuat dulu global, kita tentukan dulu submodelnya. Nah, tetapi penyajian saya memang tadi ya, tapi kalau prosesnya tetap sama ya. Jadi kita tetapkan dulu kausal komponen utamanya, baru kemudian kita buat per submodel gitu ya. Nanti digabung seperti ini. Dan kalau kita lihat nih dari submodel ini mana yang akan jadi stok ya. Total populasi itu pasti jadi stok karena dia akumulasi jumlah manusia. Ketersediaan air permukaan ya itu kan akumulasi jadi stok ya. Hasil panen ya jadi stok. Kemudian lahan panen ya jadi stok ya. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke sini ya. Ini karena ya saya masukkan hanya ininya saja subsektor atau submodel ya. Jadi ini untuk populasi misalnya ya. Untuk populasi seperti ini, untuk ketersediaan air seperti ini. Nah, kalau lihat gambarnya ini pakai stela ya. Yang ada warna merah begini ini stela. Tadi itu Vensim. Kalau yang hitam putih ya, kalau ada warna-warna seperti ini stela. Jadi ini subsektor atau submodel air. Ini submodel ini ya, submodel pertanian. Nah, nanti kita bisa ada skenario-skenario begitu. Ya. Ini hasilnya. Kita bisa sampai 2050. 2100 bisa ya. Tergantung kita mau sampai tahun berapa gitu. Kemudian nah, begitu Bapak Ibu silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan moderator dibacakan kalau ada pertanyaan. Iya Pak, mungkin izin membacakan yang di kolom chat dulu mungkin ya Pak. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Ya, Pak Satria Gasa. Beliau bertanya, dalam membuat sistem dinamik, manakah yang lebih baik? Apakah mengutamakan model agar sesederhana mungkin, agar mudah dipahami, atau dibuat sekomplit mungkin sehingga parameter yang dapat mempengaruhi itu dimasukkan secara keseluruhan? Demikian Pak pertanyaannya. iya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mungkin saya mohon izin untuk ini ya share screen ya, mudah-mudahan terlihat oleh Bapak Ibu. Nah, jadi yang terlihat ini adalah tampilan Stella ya. Memang Vensim juga saya ada ya, tetapi kita contohnya Stella aja dulu untuk pagi hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada variabel output ya. Nah, ini kita bisa running si Stellanya. Nah, kelihatan gitu. Kemudian kita bisa ubah-ubah misalnya di sini laju kelahiran. Laju kelahirannya ingin dikurangi misalnya ya. Ini kan tergantung variabel kontrolnya apa. Misalnya apa kelahiran. Nah, jadi si penduduknya dia turun ya. Kemudian apa misalnya laju kelahirannya kalau naik gimana begitu ya. Nah, dia naik begitu penduduknya ya. Memang ada settingan yang dia harusnya diam di sini tapi kita setting tadi balik lagi ke kondisi awal ya. Ini juga. Nah, jadi
ini adalah hasil dari hasil model kita ya. Jadi kalau kita mau buat skenario itu bisa dengan mudah kita modelkan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ini ya? Cara membuat ini tentu tadi sudah saya jelaskan, di sini ada model ya, model di sini ada air permukaan ya. Ini adalah contoh yang tadi yang terakhir yang ya. Nah, jadi ketika kita lihat di sini ada outputnya gitu. Nah, kemudian ini persamaannya kira-kira ya. Persamaannya juga kita bisa lihat dari si model kita. Ya, jadi persamaannya kebanyakan adalah diferensial. Nah, langkah pertama tentu kita harus buat causal loop diagram dulu. Causal loop diagram, kemudian kita tuangkan ke dalam model, kemudian kita isi data-datanya, kemudian kita running ya. Nah, jadi ini bisa kita running seperti ini lagi proses running. Nah, nanti hasilnya misalnya kita tayangkan di interface. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan, modelnya harus sederhana atau kompleks? Ya, tergantung kepada data ya. Jadi jawabannya, kalau modelnya ada, datanya nggak ada kan nggak bisa juga. Tergantung kepada data ya. Jadi kalau datanya tidak ada, tidak bisa. Nah, jadi tentu kalau paling bagus model ya harus kompleks ya. Karena semakin banyak variabel yang masuk, berarti kan model itu semakin dekat dengan kondisi nyata. Nah, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa membuat model itu 100% sempurna ya karena ada data-data yang tidak ada. Jadi ketika kita menyusun causal loop diagram ini ya, misalnya causal loop diagram ini, faktor-faktor apa yang akan kita masukkan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, harus ada variabel itu, maka datanya harus kita cari, atau kita cari dulu datanya ada atau tidak. Kalau misalnya variabel itu harus ada, ya, misalnya jumlah penduduk pasti angka kelahiran kan harus ada. Nah, kalau misalnya itu harus ada, ya mau tidak mau harus kita masukkan ke dalam model, datanya kita cari. Ya, jadi semakin kompleks model tentu semakin bagus, apalagi kalau didukung oleh data yang lengkap, ya. Nah, tetapi di lapangan seringkali datanya tidak ada, ya terpaksa modelnya jadi model yang sederhana. Itu barangkali jawaban untuk pertanyaan pertama ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak Asep, saya boleh tanya? Ya, silakan. Pak, terkait dengan pemodelan sistem dinamik ya Pak, kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi oleh suatu sistem agar kita tahu, oh permasalahan ini tuh bisa didekati dengan sistem dinamik. Itu karena kan kalau seandainya tadi saya lihat dari pola karakteristik perilaku sistem itu kan hampir semuanya sumber X-nya itu kan terhadap waktu. Jadi di pikiran saya itu adalah pasti sistem ini berubah-ubah terhadap waktu. Nah, kira-kira selain perilaku itu, kira-kira apakah ada perilaku lain atau syarat lain yang kita bisa tahu bahwa permasalahan ini tuh bisa diselesaikan dengan sistem dinamik? Itu yang pertama, Pak. Terus kemudian yang kedua adalah apa perbedaannya permasalahan ketika diselesaikan dengan sistem dinamik dengan model optimasi? Karena kalau di grafik itu kan kita hanya bisa mengcapture, oh ini perilaku terbaik gitu. Padahal perilaku terbaik itu belum tentu optimum juga gitu Pak. Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, untuk yang pertama tadi pertanyaannya adalah sistem dinamik ini bisa dilakukan untuk problem apa ya? Nah tentu yang terbaik adalah problem yang berubah secara waktu sesuai dengan definisi bahwa sistem dinamik adalah sistem yang berubah terhadap waktu. Berkebalikan dengan sistem statis ya. Nah, kemudian masalah apa yang bisa diselesaikan? Ya, saya pikir semua masalah bisa ya, kecuali mungkin masalah gaib ya.
Masalah gaib itu susah, tidak bisa pakai sistem dinamik. Masalah sosial bisa ya, artinya motivasi orang, apakah bisa? Bisa ya, itu pakai sistem dinamik. Karena sistem dinamik ini dibuat oleh ahli-ahli ekonomi, bukan oleh ahli lingkungan. Nah, jadi untuk manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen apapun ya di dalam ekonomi itu bisa. Nah, mungkin biar yang di YouTube penasaran, nanti kita jawabnya di ruang pelatihan aja ya. Nanti kan pada daftar tuh, ya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa? Syarat-syarat apa ya? Model Untuk optimasi, Pak. untuk optimasi. Untuk optimasi ini kan kalau sistem dinamik untuk optimasi itu bisa. Kalau model optimasi itu dia kan terbatas. Jadi keterbatasan tadi contoh misalnya ya, baik itu program linear, non-linear untuk optimasi, baik itu pakai pendekatan matematika maupun statistik ya, dia kan tidak bisa untuk kompleks sistem. Kalaupun bisa rumit. Nah, jadi apa bedanya dengan optimasi? Sistem dinamik bisa dinamik dan juga bisa optimasi. Kalau sistem optimasi hanya bisa optimasi. Begitu dikasih dinamik, kitanya sebagai operator yang pusing gitu ya. Nah, jadi itu barangkali perbedaan. Nah, kalau masalah akurasi sangat tergantung kepada data ya. Jadi kalau datanya lengkap sama dengan kita memasukkan data ke optimasi, sistem dinamik akan bisa menghasilkan hasil yang sama ya. Itu barangkali Mbak Nurina ya. Terima kasih ini sudah bergabung dengan kami di PSLH. Silakan kepada panitia untuk mungkin ada satu pertanyaan YouTube biar yang dari YouTube terhibur gitu ya. Silakan. Iya, Pak. Mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan dari YouTube terlebih dahulu. Ada dari Ibu Awalina Satya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menekan pengaruh buruk exogenous variabel pada model yang kita develop? Selain Ya, itu, apakah atmospheric deposition dapat juga dimasukkan sebagai non-force source? Ya, pertanyaan beliau begitu. Apakah ya, atmospheric deposition dapat dimasukkan sebagai non-point source? ya. Ya, tadi sudah kita katakan bahwa exogenous variabel itu kan di luar kita, tapi harus kita masukkan ya. Seberapa besar pengaruhnya yaitu asumsi kita ya. Tentu yang terbaik dari data. Misalnya kalau kita kan tahu nih COVID-19 ya misalnya. COVID-19 ini selesainya kapan? Itu kan sulit diprediksi ya. Misalnya kita sedang membuat simulasi tahun ini. Ya kita buat skenario saja gitu. Skenario kalau COVID-19 dia selesai di akhir tahun, ekonomi kembali pulih. Kalau dia belum selesai, dampaknya masih terasa di tahun depan gitu ya. Nah, kita buat skenario-skenario seperti itu untuk mengurangi ketidakpastian exogenous itu. Jadi exogenous-nya kita buat skenario-skenario. Kalau yang endogenous variable ya yang ada di dalam sistem kita ya sudah jelas itu bisa kita buat skenario, skenario optimis, moderat, pesimis itu bisa ya. Nah, yang exogenous ini kalau mau kita buat skenario, oh berarti Pak dari exogenous dimasukkan dong jadi endogenous. Ya itu mau tidak mau ya, jadi kita masukkan. Terus nanti bagaimana tingkat akurasinya? Karena kan kita juga tidak tahu kondisi di luar gitu ya. Misalnya eh, pengaruh perbaikan ekonomi terhadap harga dolar, misalnya harga tukar rupiah ke dolar. Wah, itu seperti apa? Nah, tetapi ada orang-orang yang meneliti khusus untuk masalah-masalah yang sulit ya, misalnya prediksi pasar modal ya, kemudian prediksi
nilai tukar rupiah, itu pakai sistem dinamik. Artinya tidak mustahil itu bisa kita jadikan sebagai endogenous ya, masuk ke dalam sistem kita. Ya tentu butuh informasi tambahan yang kalau kita nggak ahli di sana ya emang tetap jadi exogenous. Jadi balik lagi sistem dinamik itu hanya tools ya, hanya tools. Otaknya itu ada di si penyusunnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya modelnya harus bagus ya berarti kita harus mencari tahu itu bagaimana memperkirakan supaya si pengaruh si exogenous itu tidak terlalu jauh dari kenyataannya gitu. Misalnya kalau kita lihat tadi dalam balik lagi ke kasus, nah ini kebetulan tadi nanyanya depletion apa yang kedua tadi ya, ozon atau apa depletion? Atmospheric deposition, Pak. Deposisi atmosfer ya. Nah misalnya untuk kasus saya sekaligus menjawab yang kedua. Kalau atmospheric deposisi ingin dianggap sebagai exogenous, berarti kan modelnya sangat sangat kecil ya ruang lingkupnya. Dia hanya menghitung sumber pencemar, kemudian mungkin kalau ada kebijakan tertentu, kira-kira seperti apa pengaruhnya. Paling policy-nya itu sumber emisi plus kebijakan. Mungkin ada willingness to pay misalnya ya, kemampuan membayar atau ya saya duga seperti itu. Sehingga si deposisi atmosfer itu dianggap sebagai exogenous. Tapi kalau misalnya modelnya model yang cukup besar ya, selain sumber emisi, kebijakan, kita ingin juga memasukkan faktor konsentrasi. Nah, konsentrasi itu kan ditentukan ada adveksi, ada difusi, ada deposisi ya, salah satunya ada reaksi. Nah, berarti si deposisi itu menjadi endogenous ya, endogenous artinya yang kita hitung. Apakah bisa kita menghitung deposisi? Bisa ya. Ada, tinggal cari tahu paper-paper yang sudah menghitung itu. Ya, kalau mau ikut ini udah daftar pelatihan ini belum yang nanya. Kalau daftar pelatihan nanti kita bahas internal di ruang Zoom. Wah, ini mungkin Bapak Ibu yang di YouTube ini Pak Asep ini kok marketing terus ya jual. Ya, karena saya sekretaris PSLH ya haruslah ya. Sambil bercanda begitu ya, harus membuat program ini berjalan. Jadi mohon maaf di sela-sela penjelasan saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dengan komunitas sistem dinamik yang ada di kami di sini. Barangkali ada pertanyaan lain? Iya, mungkin apakah ingin dibacakan yang dari YouTube terlebih dahulu, Pak, atau yang di Zoom? Dari Zoom aja, jadi ganti-ganti. Zoom, nanti YouTube, Zoom, YouTube, gitu ya. Oke. Baik, Pak. Mungkin dari pertanyaan Ibu Astrid terlebih dahulu, bagaimana cara kalibrasi dan validasi model dinamik? Kemudian untuk beberapa parameter atau variabel yang sifatnya kualitatif, apakah harus dikonversi menjadi kuantitatif? Begini mungkin, Pak. Ya, memvalidasi tentu kita harus ada pengukuran ya. Jadi misalnya kalau tadi yang kasus sungai tadi, modelnya oke BOD begini keluarnya. Terus tahu data pengukuran dari mana ya? Berarti kita harus ke sungai itu dan mengukur ya. Nah, jadi validasi untuk problem fisik itu ya mengukur. Terus bagaimana kalau misalnya fenomena sosial, misalnya motivasi orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi setelah kebijakan A kita terapkan, model mengatakan jumlah orang yang membuang sampah turun 10% misalnya ya. Terus bagaimana cara membuktikannya ya? Kita tentu pakai kuesioner ya. Pakai kuesioner dibagikan dari kuesioner itu kan sampling saja dari sebuah misalnya satu kota 3 juta penduduk kan tidak mungkin kita sampling 3 juta ya. Nah, berapa persen kita sampling tapi tentu harus memenuhi kaidah sampling.
Misalnya dia random sampling, terdistribusi, terstratifikasi, ya itu bukan ilmunya sistem dinamik, tapi ilmunya sampling ya. Nah, jadi kita harus perhatikan ilmu sampling, kuesioner misalnya. Nanti dapat angka misalnya 15% ternyata di hasil sampling. Oh, berarti model kita ini ada selisih, model kita hanya 10%, di validasinya 15%. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tentang apa ya tadi, Dina? Apakah parameter yang bersifat kualitatif harus dikonversi menjadi kuantitatif? Nah, contoh parameter kualitatif misalnya tingkat motivasi kerja ya, itu kan kualitatif ya. Nah, maka kita harus buat indeks. Karena kalau tingkat kepuasan atau misalnya semangat kerja tidak kita buat indeks, sistem tidak akan bisa membaca. Jadi misalnya tingkat kepuasan itu kita bagi menjadi 5 misalnya ya, sangat puas, puas, cukup, tidak puas, sangat tidak puas misalnya. Indeks 1 sampai 5 ya, mau tidak mau ya kita harus buat indeks. Karena kalau tidak kita buat indeks seperti itu, yang data-data kualitatif itu tidak bisa kita masukkan ke dalam model. Nah, tapi nanti si model harus mengkuantifikasi kalau dia puas itu apa konsekuensi kepada model yang lain ya. Nah, itu nanti karena siapa yang bertanya barusan? Ibu Astrid, Pak. Nah, karena Bu Astrid ada di ruangan Zoom, nanti kita akan praktekkan ya bagaimana untuk data-data sosial yang kualitatif kita akan buat sebagai indeks ya. Oke, itu dari Bu Astrid. Terima kasih. Mungkin masih ada waktu 15 menit lagi ya. Dari YouTube boleh silakan satu pertanyaan, nanti balik lagi ke ruang pelatihan. Iya, siap Pak. Mungkin dari YouTube ada dari Bapak Mamat Prasetyo. Pertanyaannya, untuk melakukan proyeksi dengan model dinamik Stella maupun Vensim, apakah kita dapat memasukkan data historis dan sebaiknya berapa lama data tersebut rentangnya? Iya, tentunya data historis ini bisa kita masukkan ya. Jadi di dalam memasukkan model ini bisa berbentuk rate, ya rate itu artinya sudah ketahuan. Misalnya jumlah pertumbuhan penduduk 2% per tahun. Nah, itu kan udah ada angka pasti. Atau kita ingin memasukkan data historis. Jadi data historis misalnya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, kita ingin masukkan, ada sebuah grafik, nanti software yang akan menghitung sendiri. Jadi sebetulnya rate-nya itu berapa. Jadi rate-nya itu dihitung oleh software. Kita masukkan data historis, nanti software yang akan menghitung sendiri rate-nya itu berapa dengan pilihan-pilihan. Nanti kita akan ditanya ini mau pendekatannya linear, non-linear, algoritmik, ataupun ada berbagai pilihan ya. Kita pilih nanti model itu running, dia yang akan menentukan rate-nya. Jadi data historis itu bisa kita pakai. Berapa tahun? Ya, seadanya data saja. Kalau bisa 5 tahun tentu bagus ya. Nah, kalau tidak ada ya artinya makin panjang tentu makin bagus. Semakin banyak data semakin bagus ya. Itu barangkali pertanyaan, mungkin bisa ke Zoom lagi ya ke. Iya Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Bayu Wirawan. Ya. Bagaimana cara kita memasukkan asumsi-asumsi nilai ekonomi lingkungan dan lalu selanjutnya bagaimana cara kita mendevelopnya di dalam sebuah sistem dinamik? Ya, untuk ekonomi ya. Iya Pak, untuk ekonomi ini kan variabelnya banyak. Boleh nanti Pak Bayu ya, Pak Bayu. Bayu Wirawan, Pak. Nah, Pak Bayu nanti kita ada sesi khusus ya, memasukkan data-data ini, data-data ekonomi ya. Nah, siap Pak, siap. Ya, tetapi secara umum bisa saya jawab seperti ini. Ini kira-kira masalahnya sebesar apa?
Jadi ini masalahnya sebesar apa? Kalau masalahnya dia masalah nasional, ya PDRB saja sudah cukup ya. Nah, tapi kalau misalnya masalahnya perusahaan misalnya ya, tingkat laba perusahaan ya tentu parameternya kan beda. Jadi untuk ekonomi sama dengan variabel fisik ya, semakin kecil ruang lingkupnya semakin detail model itu. Semakin besar ruang lingkupnya semakin general. Nah, jadi demikian juga untuk parameter ekonomi, kalau kita memodelkan satu negara, ya pasti pakai indikator-indikator yang biasa digunakan untuk makroekonomi ya. Misalnya PDRB, kemudian indeks inflasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya skalanya satu perusahaan, ya pasti menggunakan indeks-indeks yang atau parameter-parameter yang lebih detail ya. Tentu semakin balik lagi sedetil apa ya tergantung kepada data ya. Kalau datanya tidak ada juga sulit begitu. Itu barangkali Pak Bayu ya. Terima kasih sudah bergabung di PSLH. Mungkin ada pertanyaan lagi dari YouTube. Iya, masih ada Pak dari Bapak Muhammad Firdaus mungkin Pak. Pertanyaannya, apakah sudah Ya, ada riset sistem dinamis untuk sungai-sungai di Indonesia? Contohnya, perbedaan karakteristik sungai di Pulau Jawa, Sumatera, maupun Kalimantan. Mohon pencerahannya Pak. ya. Sudah banyak ya studi sistem dinamik tentang sungai ya. Nah, tetapi sayangnya itu bercerai-berai begitu. Bercerai-berai itu maksudnya tidak ada yang mengumpulkan sehingga Bapak Ibu tinggal ngakses satu website, Bapak Ibu bisa langsung dapat. Nah, ini kami di PSLA ITB sedang berencana untuk mengumpulkan informasi-informasi itu dalam sebuah wadah ya. Nanti minimal linknya kita sebutkan. Nah, tetapi kalau Bapak perlu riset ya bisa hubungi kami PSLH ITB, mungkin kita bisa diskusi lebih spesifik untuk lokasi mana, di sungai mana dan seterusnya ya. Karena tim PSLH ITB juga sudah melakukan banyak studi sistem dinamik, baik itu untuk air, untuk yang lain. Nah, Punten Pak Asep sepertinya ke mute mikrofonnya. Oke. Iya, sekarang sudah kembali lagi. Ya. Oke. Silakan mungkin dari ruang Zoom. Kalau ada, kita masih ada 10 menit ya. Dari ruang Zoom sepertinya belum ada pertanyaan baru yang masuk. Mungkin saya akan membacakan dari YouTube. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ya. Dari Ibu Ernawati Syahrudin. Beliau bertanya, apakah masalah ekologi dapat digabungkan dengan masalah sosial untuk penelitian sumber daya perairan sungai? Ya, tentu bisa ya. Tadi saya sudah sampaikan contoh satu model yang cukup besar ya. Di sana ada masalah ekonomi, sosial, politik ya, kebijakan, ekologi, itu dimasukkan dalam sebuah sistem dinamik. Jadi jawabannya adalah bisa ya. Jawabannya adalah bisa. Bagi Bapak Ibu yang perlu informasi pelatihan mungkin dari para instruktur, apakah sudah ada yang upload file kita di YouTube? Saya sudah kirimkan ke grup instruktur. Oke. Jadi tolong di-upload gitu. Untuk pelatihan sistem dinamik berikutnya itu tanggal 3 sampai 7 Agustus. Tolong dicek ya para Dina, betul nggak? Ya baik Pak, nanti akan saya pastikan lagi ke tim instruktur yang lainnya. Ya, supaya bisa diinformasikan untuk gelombang berikutnya, barangkali Bapak Ibu sekarang
sudah mengetahui, oh ternyata ada gitu ya pelatihan sistem dinamik di PSLH, dan ternyata di PSLH itu bukan hanya pelatihan sistem dinamik, ada limbah cair ya, itu pembicaranya sangat lengkap dari dalam dan luar negeri, itu dari Pak Chandra juga tadi sudah ini ya, sudah umumkan. Kemudian mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, ini saya ada slide share sedikit ya tentang. Oh boleh, silakan. Ada 3 pertanyaan baru Ya. yang masuk dari Ya. ruang Zoom. Apakah mau dijawab dulu atau lanjut ke slide mengenai pelatihan ini, Pak? Ya, ini slide ini sebetulnya Bapak Ibu bisa akses di bit.ly PSLH ITB ya. Jadi ada banyak pelatihan yang ada di PSLH. Untuk sistem dinamik ini ada tanggal hari ini 22 sampai 26 selama 5 hari. Kemudian nanti gelombang 2 3 sampai 7 Agustus 2020 ya. Oh ini ada yang lebih besar nih. 3 sampai 7 Agustus. Pendaftarannya di bit.ly PSLH ITB ya. Kemudian ini untuk KLHS ini minggu depan ya, tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Kemudian gelombang berikutnya tanggal 24 sampai 28 Agustus. Untuk pengelolaan limbah cair, ini untuk aspek teknis, mulai dari perancangan, pengoperasian, penentuan biaya, dan juga aspek-aspek IPAL, ya, baik domestik maupun industri, ini akan dibahas tanggal 6 sampai 10 Juli 2020. Ya, dengan pembicara dari dalam dan luar negeri. Kemudian untuk aspek teknis pengelolaan udara baik di perkotaan maupun industri ya, ini tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Untuk dokumen penyusunan RPPLH itu tanggal 20 sampai 24 Juli. Kemudian untuk SIG untuk analisis lingkungan. Jadi GIS-nya spesifik ya untuk ngitung daya dukung, daya tampung, ngitung jasa ekosistem. Jadi khusus aplikasi SIG-nya ini untuk lingkungan itu tanggal 3 sampai 7 Agustus. Kemudian ada pemodelan sungai, ada WAL2K dan WASP, ini tanggal 10 sampai 14 Agustus, yaitu instalasi dan praktek. Kemudian untuk pemodelan udara ada AirMod, CalPAV, dan HighSplit. Ini juga instalasi dan praktek 17 sampai 21 Agustus. Ya. Jadi itu barangkali Bapak Ibu yang ada di PSLH, silakan bergabung dengan komunitas yang sudah pernah ikut pelatihan. Oke, silakan dibacakan. Masih ada 6 menit waktu kita, ada 3 pertanyaan ya di Iya, betul Pak. Mungkin saya akan silakan. Satu-satu dulu dari ruang Zoom. Ada dari Harsu Koriniwati. Pak Asep, hubungan sebab akibat sistem dinamik itu dibuat berdasarkan apa? Apakah teori riset terdahulu, logika, atau keduanya? Satu-satu aja ya. Nah, jadi jawabannya adalah dua-duanya. Pertama logika dulu, tapi logika kita benar atau tidak kita lihat ya studi terdahulu. Nah, studi terdahulu belum tentu lebih benar dari logika kita ya. Jadi dua-duanya kita gabung ya, dan sangat tergantung kepada konteks ya. Konteksnya itu topiknya apa, kadang-kadang maksud kita kan misalnya begini, apakah kalau sungai itu menjadi buruk kemudian penduduk itu turun jumlahnya, itu kalau asumsinya adalah si kualitas air berdampak kepada kesehatan, kemudian penduduk menjadi turun. Tapi kalau konteksnya karena kualitas buruk, regulasi rendah,
malah penduduk makin banyak, ya. Karena kalau di Amerika misalnya ya, kalau dia di negara bagian California itu aturannya lebih ketat ya dari pencemaran udara misalnya di negara bagian yang lain gitu ya. Nah, jadi orang cenderung tinggal di yang longgar gitu. Nah, ini artinya konteksnya apa gitu. Misalnya kalau secara umum kan begitu kualitas airnya turun ya otomatis penduduknya berkurang. Nah, tapi dalam konteks yang lain justru penduduk malah tambah banyak karena regulasinya misalnya ringan ya, misalnya begitu. Nah, jadi tidak ada yang pasti rumusnya apakah plus atau minus, tergantung konteks. Ya, maksud kita apa? Karena yang menentukan plus dan minus itu kita. Nah, ini harusnya turun, ini harusnya naik. Ya, itu kira-kira jawabannya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berikutnya ada dari Ibu Ramadhania Nidar. Bagaimana Ya. memodelkan sungai dalam sistem dinamik? Apakah harus dibagi-bagi menjadi beberapa segmen? Iya, kalau pakai segmen itu untuk model seperti Qual2K dan WASP pakai segmen ya. Nah, kalau di sistem dinamik tergantung modelnya mau sedetil apa. Kalau modelnya tadi kan saya contohkan BOD sebuah sungai itu bisa pakai segmen ya. Jadi nanti kita segmen 1 ke segmen 2 ke segmen 3 bisa. Nah, tetapi biasanya kalau sistem dinamik itu bukan untuk tujuan itu ya, bukan untuk transport pencemar. Kalau transport pencemar lebih cepat pakai model Qual2K atau WASP ya. Nah, tapi kalau sistem dinamik ini biasanya lebih digunakan untuk topik yang lebih kompleks ya. Misalnya pengaruh BOD dengan sebuah kebijakan ya, pengaruh BOD dengan tingkat ekonomi masyarakat. Nah, itu kan kompleks begitu. Nah, biasanya sistem dinamik lebih banyak dipakai untuk masalah itu. Bukan berarti tidak bisa, ya, tetapi effortnya lebih besar dibandingkan kalau pakai Qual2K atau WASP. Karena kalau Qual2K dan WASP itu kan begitu kita hitung 10 segmen, otomatis 10 segmennya langsung bekerja gitu. Kalau sistem dinamik kan kalau kita buat 10 segmen berarti ada 10 stok ya. Jadi kita harus definisikan satu-satu gitu. Nah, jadi peruntukannya kurang pas kalau untuk segmentasi di sungai. Untuk segmentasi di sungai lebih baik pakai Qual2K atau WASP. Itu di PSLH ada juga pelatihannya tadi ya, tanggal berapa tuh? Untuk model Qual2K 10 sampai 14 Agustus ya, itu ada lagi. Kita baru saja minggu lalu ada pelatihan Qual2K dan WASP ya. Ini ada lagi nanti gelombang 2 tanggal 10 sampai 14 Agustus. Itu barangkali untuk pertanyaan segmen ya dari Mbak Yanidar ya. Oke, selanjutnya. Iya, mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi kedua kita pada hari ini dari Bapak Erik Sumantri. Beliau memohon referensi untuk paper sistem dinamik berkaitan lingkungan yang dilakukan di Indonesia, Pak. Ini dari ruang Dari ruang Zoom, ya dari ruang Zoom, Pak. Dari Pak siapa? Erik Sumantri, Pak. Oh, Pak Erik. Banyak Pak, nanti saya share ya. 1000 file cukup Pak. Oke, Pak Erik, karena kita akan 5 hari bareng-bareng, saya akan berikan paper-paper ya. Mau sebanyak apa ada Pak ya. Oke. Oke, itu barangkali buat Pak Erik dan juga teman-teman lain ya. Saya sangat apresiasi kepada rekan-rekan yang ada di YouTube. Saat ini saya lihat ada 236 rekan-rekan yang ada, ini luar biasa ya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu terhadap kami di sini di PSLA ITB. Mudah-mudahan kebersamaan kita tidak berhenti di sini. Silakan pantau terus
Karena besok juga akan ada Pak Erik, Direktur PDLKWS KLHK akan menyampaikan tentang RPPLH. Kemudian juga minggu depan akan ada, kami tiap minggu ada webinar ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk subscribe di channel YouTube kami supaya dapat pemberitahuan kalau akan ada webinar. Kemudian juga jika Bapak Ibu merasa pelatihan yang ada di PSLH ITB ini akan bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu di dalam pengembangan studi maupun pengembangan karir di pekerjaan, silakan daftar bergabung dengan kami di komunitas pelatihan online PSLH ITB. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.